Dunia saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi ini tidak semata-mata berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga sosial ekonomi masyarakat. Pertahanan yang penting dalam melawan COVID-19 ialah ketahanan pangan. Dari sisi protokol kesehatan, pemerintah sudah menyiapkan strategi khusus untuk mencegah penyebaran virus melalui pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal ini justru bisa saja merugikan para petani. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan alternatif dalam upaya memudahkan transaksi jual beli ketika pandemi COVID-19 pada saat ini. Khususnya para petani melalui pemanfaatan teknologi komputer informasi yang bisa disebut e-commerce atau jual beli secara online. Pandemi COVID-19 juga telah berpengaruh pada fluktuasi harga komoditas-komoditas pangan. Disparitas harga antara produsen atau petani dan masyarakat konsumen menjadi lebar. Pemberlakuan PSBB di sejumlah wilayah berimplikasi terhambatnya distribusi dari sentra produksi ke wilayah perkotaan sebagai sentra konsumsi. Untuk itu, sektor usaha pertanian perlu beradaptasi dengan perubahan ini. Kita harus bisa menciptakan efisiensi rantai pemasaran produk pertanian dengan tetap berpihak kepada petani. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah, khususnya oleh Kementerian Pertanian untuk menciptakan efisiensi rantai pemasaran, antara lain mengoptimalkan dan memperluas pasar mitra tani dan toko tani hingga bisa mencakup 34 provinsi di Indonesia. Pasar mitra tani selama ini menjadi penghubung bagi gapoktan yang ingin menjual produk mereka secara langsung ke konsumen. Di era digital, kita juga terbantu dengan hadirnya sejumlah layanan antar berbasis online. Untuk itu, Kementerian Pertanian terus mendorong efisiensi rantai pemasaran, turut memfasilitasi kerjasama antara petani, produsen dengan memanfaatkan teknologi komputer, yaitu sejumlah layanan antar berbasis online seperti Gojek, Grab, Blibli, dan Tokopedia, dan masih banyak ada yang lainnya. Upaya lain yang dilakukan memfasilitasi dengan bekerja sama dengan startup yang bergerak di rantai pemasaran atau e-commerce. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 langkah usaha pertanian menghadapi masa pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 yang masih melanda dan tak tentu kapan akan berakhir membuat sektor pertanian tentu untuk tetap siaga dalam menjalin ketersediaan pasokan pangan yang merata dan tetap terjangkau. Akibat wabah COVID-19 yang melanda hampir di seluruh wilayah di bumi ini menyebabkan gejolak yang sangat signifikan di berbagai sektor utama penunjang kehidupan, salah satunya sektor pertanian. Di tengah pandemi COVID-19 yang terus melanda ini membuat sejumlah aspek di usaha pertanian terkena dampaknya. Aspek-aspek dalam sektor pertanian diharapkan mampu beradaptasi terhadap wabah COVID-19 ini. Ketika berhasil beradaptasi, tentunya akan berpengaruh terhadap nasib pertanian itu sendiri. Setelah pandemi COVID-19 nantinya, beberapa pakar mencoba memprediksi hal-hal yang penting untuk dilakukan saat ini agar bisa tetap bertahan sampai setelah pandemi ini. Di antaranya yaitu yang pertama, penelitian dan teknologi pertanian. Tetap menjalankan agenda-agenda pada sektor penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, khususnya yang berkaitan dengan budidaya, proteksi tanaman, maupun sistem digital pertanian. Tujuannya agar bagian hulu aspek pertanian ini tetap dapat menyokong sektor lainnya dalam aspek pertanian sampai ke hilir. Komitmen tersebut dilakukan didasari dari konsep dari penelitian dan pengembangan yang bersifat investasi jangka panjang. Akibatnya, penelitian dan pengembangan dalam aspek-aspek pertanian budidaya, proteksi tanaman, maupun sistem digital tetap bisa berjalan di koridornya. Meski demikian, melakukan penyesuaian budget untuk penelitian dan pengembangan tersebut karena kondisi pandemi COVID-19 yang terpenting, agenda-agenda utama dalam aspek pertanian tetap tercapai melalui penelitian dan pengembangan ini. Yang kedua, pengembangan sistem pelacakan pasokan pangan. Kelanjutan dari tetap berjalannya penelitian dalam aspek pertanian
yaitu pengembangan sistem digital untuk mengetahui ketersediaan pangan di lapangan. Di tengah COVID-19 ini, mobilisasi di lapangan menjadi terhambat, sehingga diperlukan sistem digital untuk melacak ketersediaan pangan di lapangan secara langsung dari mana saja. Tentunya, distribusi pangan dari hulu ke hilir tetap terlacak dengan efektif dan efisien dan terdistribusi merata. Yang ketiga yaitu akselerasi adaptasi teknologi. Kondisi pandemi ini diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi oleh petani, di mana petani dapat mengakses informasi secara online untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peranan pemuda milenial dalam kesediaan pangan di kondisi pandemi COVID-19. Dalam hal ini banyak beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya porsi pemuda yang bekerja di sektor pertanian. 1. Menurunnya kehidupan pertanian di perdesaan, sebab pembangunan dan kebijakan yang bias di perkantoran. 2. Terjadinya penurunan pengetahuan dan keahlian di bidang pertanian. Seperti yang kita ketahui, jarang orang tua yang mengajarkan anaknya pengetahuan, sikap, dan keahlian. Ketiga, keterlepasan tanah keluarga di mana orang tua banyak menjual cadangan kekayaan mereka untuk memodali anak mereka untuk menempuh pendidikan. Keempat, tidak ada akses tanah bagi petani. Kelima, ancaman pembangunan ekstensif dan pembangunan infrastruktur dari skala rumah tangga menjadi korporasi.